Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Yang semuliakan pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang semuliakan para alim ulama, para orang tua semuanya, saudara-saudari muslimin muslimat rahimakumullah. Mengawali perjumpaan ini kembali, mari kita memanjatkan puja serta puji kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Salawat salam selanjutnya mari kita persembahkan untuk kekasih Allah, pemberi pertolongan untuk kita di hari akhir nanti, Nabiullah wa Rasuluh Sayyidina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kita lanjut ya hadirin. Judul baru, Faslun wa faraidul wudu'i sittatun an-niyatu inda ghuslil wajhi. Selanjutnya adalah hal-hal yang diwajibkan dalam wudu itu ada 6. Faraid itu sinonim dari arkan ya. Fardun jamannya faraid. Sama dengan wajib ya. Artinya yang diwajibin. Diwajibkan tuh maknanya tidak sah wudu tanpa itu. Itu. Tidak sah wudu tanpa. Maka dalam fikih disebutkan apa itu wajib, apa itu fardu. Definisinya gini: ma wajaba wan qata'a. Wajib atau fardu atau rukun itu. Ma wajaba wan qata'a. Suatu yang wajib ada dalam satu ibadah, tapi keberadaannya itu tidak terus menerus. Inqata, terputus-putus. Contoh, sholat itu wajib berdiri, time-nya berdiri kan. Ya saat kita sujud berdiri itu kan tak ada, paham ya? Nah itu rukun. Kalau syarat ma wajaba wastamarra, suatu yang diwajibkan adanya dalam satu ibadah dan keberadaan dia itu terus menerus dari start ibadah sampai akhir ibadah. Contohnya bersih dari hadas ya, itu kan syarat sah sholat ya. Syarat sah sholat itu kita harus dalam keadaan toharoh minal hadas wan najis kan. Nah dari mulai setar kita niat sampai salam, toharoh itu harus terus ada, sehingga kalau toharoh hilang tengah-tengahnya atau sesaat sebelum salam, maka ibadah sholat itu selesai ya. Selesai itu dalam pengertian tak boleh lanjut, berhenti di situ. Kenapa? Syarat hilang. Nah, kalau rukun atau faraid ini tak begitu. Maka hukumnya yang 6 ini adalah semuanya wajib. Wajib itu apa? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqab ala tarki. Gitu kan? Suatu yang bila dilakukan ada pahala, bila ditinggalkan ada siksa. Yang pertama apa? An-niyatu inda ghuslil wajhi. Bermaksud, gitu. Bermaksud wudu, berniat itu al-qasdu kan? Bermaksud wudu ketika membasuh wajah.
lebih tepatnya inda ghusli awwali wajhin, ya, ketika kita membasuh bagian pertama dari wajah. Nah, disitulah kita berniat wudu. Paham ya? Disitulah kita mulai berniat wudu. Dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyati, bahwa amalan-amalan itu sesungguhnya hanya bergantung kepada niatnya, ya. Amalan-amalan, aktivitas-aktivitas ibadah itu digantungkan kepada niatnya. Jadi ada dan tidak adanya sebutan ibadah itu digantungkan kepada niat. Nah. Contoh ya, ini keran kan, ngambil air. Disunahkan katanya air itu diwadahin oleh dua tampah gitu. Jadi jangan gini gitu. Gini. Tampung dalam dua telapak tangan gitu. Nah, ketika kita angkat, ini belum wajib niat nih. Nah, ketika air ini dah menyentuh bagian pertama wajah, disitulah kita berniat. Disitulah kita berniat. Wajib ya, wajib berniat. Artinya kalau lepas itu baru ada niat, maka yang sebelum ada niat itu tadi hitung sebagai perbuatan ibadah wudu. Paham enggak? Misalnya gini, pas kena belum niat, tapi pas di sini baru ada niat gitu. Paham? Nah, maka yang dari sini ke sini belum termasuk ibadah wudu karena belum ada niat. Maka dari sinilah dihitung wudu. Nah, maka kalau niatnya baru terjadi di sini, kita harus tarik ke atas. Paham ya? Sebegitu penting niat ya. Beda dengan membersihkan najis. Kalau ngebersihin najis nih, misalnya kita terkena darah ya, kan najis berarti. Kulit kita nih jadi bernajis kalau terkena darah. Itu yang penting dibersihin. Tak ada niat pun tak ada soal. Tapi kalau wudu, karena dia ibadah, ya maksudnya itu dengan wudu itu adalah beribadah, maka dia mubtakiratun ilan niyah. Dia membutuhkan, demi keabsahannya itu membutuhkan apa nih? Niat. Musannif menyebutkan beliau bagi orang yang tidak memiliki penyakit yang berketerusan, ya, maksud penyakit yang tak berketerusan itu artinya dia tidak dawamul hadas, ya, dia hadasnya itu tidak kontinu. Kan ada orang yang tiap 5 menit kentut, tiap 3 menit kencing, atau apa lagi ya, iyalah klep belakangnya itu udah rusak. Ada itu berarti kalau tiap 1 menit kentut, tiap 1 menit menetes air kencing atau boleh jadi terus, ya, terus, meskipun misalnya airnya tuh tak gede-gede lah, pokoknya ada yang keluar lah dari belakang. Nah, itu namanya dawamul hadas, kontinu dalam hadas. Oh. Jadi saya katakan niat dalam kategori wudu itu dibutuhkan
dan ada nilai pahalanya. Ya. Kalau niat dalam amalan biasa seperti sedekah, Ya. ya kita tak ada rencana lah untuk membeli sesuatu. Kan spontan, apakah ada nilai ini? Nilai seperti lihat rukun itu. Oh gitu. Ustadz pergi ke Binsen, tiba-tiba pas nak belok tuh ada orang begini kan. Niatnya saat ngasih itu. Innama nut'imukum liwajhillah. Saya kasih kamu ini dalam hati ya, semata-mata mengharap ridho Allah. Gitu sedekahnya tuh gitu. La li syai'in akhar. Seketika itu ya. Iya. Ketika saya tak ada dana kan. Iya. Kali emang niat di rumah aku nak. Oh tak. Lain itu, tak mesti begitu. Ya, tak mesti begitu. Makanya Ustadz, kalau Ustadz pergi dari rumah nak ke masjid, meskipun dalam hadis sudah dihitung fi sholatin, dalam hadis sudah disebut kita pergi dari rumah ke masjid meskipun belum wudu, dari rumah nak ke masjid untuk sholat, itu sudah dihitung dari langkah awal tuh fi sholatin. Paham ya? Itu makanya kata Rasulullah, karena dah dihitung fi sholatin, maka berjalanlah, tamsun, jangan tas'aun. Itu berjalan biasa saja, tak usah lari karena dah dihitung dalam sholat. Nah itu belum terkategorikan niat yang kita bincangkan ini. Paham ya? Maka dalam fikih disebutkan niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Qasdu syai'in menyengaja untuk melakukan sesuatu, muqtaranan bi fi'li, disertai mempraktekkannya. Disertai mempraktekkannya. Maka itu tadi, ketika air kena ke bagian pertama wajah, disitulah ada niat. Nah itu muqtaran bi fi'li itu. Mahallun niat itu di sini. Tempatnya maksud itu adalah di hati, bukan di bibir. Bukan di bibir. Paham? Ya. Makanya kalau bibir ngomong tapi hatinya tak ada maksud, dikategorikan niat bukan? Tidak. Iya. Jangan tertipu. Bibir dah nawaitu tapi hati tak ada niat itu. Lain di hati, lain di bibir. Gitu. Kata beliau, wa kaifiyatuha in kanal mutawaddi saliman la illatan bi ayyan wiya ahada salasati umur. Cara mempraktekkan niat itu, kalau orang yang berwudunya tidak ada wamul hadas tadi, boleh dia memilih salah satu dari 3 niat ini. Pertama, ahaduha rob'ul hadas awit toharatu anil hadas. Niat wudu tuh gitu, ayyan wiya rob'al hadas, dia berniat menghilangkan hadas, ya, atau dia berniat toharoh minal hadas, bersuci dari hadas. Itu di hati itu gitu, bahwa ini perbuatan diniatkan dengan membasuh wajah tadi itu kan, dan seterusnya, diniatkan makna menghilangkan hadas. Paham? Jadi kalau kita berhadas, niatnya itu menghilangkan hadas atau membersihkan hadas. Hadas itu apa? Hadas itu
hadas yang karenanya kita wajib wudu tuh pertama ada yang keluar dari salah satu dua lubang depan atau belakang. Maksudnya kinayah dari parji dan dubur ya. Mau yang mu'tad atau yang tidak, yang familiar atau yang tidak ya. Ghairul mani, selain air mani. Kencing, kentut, itu hadas. Kalau kita pipis, nah setelah pipis tuh, setelah air kencing pertama keluar tuh, sejak itu kita dihitung sebagai muhdis, orang yang berhadas. Orang berhadas. Hadas itu bukan bahasa kita, Pak. Hadas itu bahasa Arab. Makanya kita harus menerjemahkannya panjang ke bahasa kita. Cuman kita nak cari padanannya apa hadas tuh gitu kan. Kalau hadas tuh maknanya peristiwa kan. Sama lah, mengangkat, menghilangkan. Bukan ngangkat gini tadi. Raful hadas tuh bukan kita taruh hadas di atas kepala, bukan. Maksudnya menghilangkan, membuang. Tapi bukan. Beda dengan wa idyarfa'u Ibrahimul qawaidah. Atau toharo anil hadas, membersihkan diri dari hadas ya. Yang kedua tadi contoh hadas itu apa? Iltiqau basyaratai rajulin wa ra'atin kabirain ajnabiyain bi ghairi hail, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang udah pada besar tanpa ada penghalang, bisahwatin atau tanpa syahwat ya. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah pada besar, dia bukan muhrimnya ya, orang lain yang haram dia nikahi tanpa ada penghalang ya. Di antara contoh hadas ya yang mengharuskan kita wudu ya. Kemudian berikutnya adalah tidur yang tidak kokoh pantat dia di atas lantai ya. Tidur telentang, tidur berdiri ya, tidur nungging ya. Kalau duduk kokoh itu tidak membatalin wudu. Sehingga kalau kita dah bangun tidur, dah telentang, dah tengkurap, tertidur saat begitu, nah itu berarti kita telah berhadas ya. Nantilah di depan di nawakidul wudu kita bahas. Yang kedua, dia boleh milih ya. Ini yang kedua. Orang yang berwudu dalam keadaan dia tidak dawamul hadas boleh berniat begini, ayyan wa istibahatas salati al ghairaha mimma la yubahu illa bit tahara. Berniat dia untuk mencari kebolehan tunai sholat, karena sholat itu tak boleh ditunai kalau tanpa toharo. Coba sebutkan apa ibadah yang tak sah kalau tak ada toharo. Yang kita tahu apa? Sholat. Nah, yang kedua tawaf. Sholat dan tawaf ini dia harus disyaratkan, harus itu maknanya disyaratkan pelakunya itu dalam keadaan tahir, mutahhir, dalam keadaan suci. Ya, kalau baca Quran dia harus suci dari hadas besar. Dari hadas besar. Tapi tak diwajibkan bersih dari hadas kecil. Jadi kalau Bapak baca Quran berhadas kecil boleh, tetapi Bapak berdosa kalau baca Quran dalam keadaan berhadas besar, junub misalnya kan, haid, nipas. Kalau sifatnya doa boleh. Apa Ustaz? Bukan nyebut berdoa boleh. Boleh.
Kalau ayat Quran itu dah kita dawamkan sebagai doa seperti Rabbana Atina atau Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun, kan dah jadi zikir kita, silakan ya, tidak ada masalah. Iya, meskipun dalam kayak Allahu Akbar kan ada juga kan, atau Alhamdulillah. Alhamdulillah kan bagian dari Quran, tapi kita tak bermaksudkan meniatkan baca Quran, tapi bersyukur kan gitu, memuji. Ada sebagai pendapat tak megang tak apa? Apa? Hanya sekedar kauliyah aja, tidak nyentuh. Dalam keadaan berhadas besar maksudnya. Kalau di madhab Syafi'i tak bisa. Di madhab Syafi'i tak bisa. Gitu, di madhab Syafi'i kita tak boleh ya, dalam keadaan berhadas besar kita membaca Quran ya. I'tikaf dalam masjid itu punya syarat sehingga kalau ustadz dah niat i'tikaf kan, dah niat i'tikaf. Kalau ustadz mau terus sampai ujung ngaji ini dinilai sebagai mu'takib, orang yang beriktikaf, maka ketika keluar angin itu keluar ambil wudu balik gitu. Ambil wudu balik. Nah kayak iktikaf duduk dekat masjid ini harus diniatkan, betul lah, harus diniatkan agar menjadi ibadah iktikaf. Kalau semata-mata duduk tak ada niat iktikaf, maksudnya tidak ada bermaksud mengabdi kepada Allah melalui duduk nih, ya duduk biasa aja, paham ya, duduk biasa aja. Maka sejak masuk ini nawaitul i'tikaf lillah, lihat bahwa sejak melangkahkan kaki di pintu masjid itu kita berniat beriktikaf. Meskipun ada ulama yang mensyaratkan i'tikaf tuh paling tidak sehari semalam, ternyata semalam. Kalau di mazhab ini kan lahdoh juga bisa sekejap aja bisa jadi nilai Nah gitu, ayyan wiya apa istibahatas shalah, berniat dengan wudu ini mencari kebolehan sholat ya. Kalau tawaf berarti nawaitunya istibahatat tawaf, nyari kebolehan tunai tawaf. Kalau naik i'tikaf berarti istibahatal i'tikaf, gitu loh ya. Boleh milih, mau yang pertama boleh, mau yang kedua boleh. Yang ketiga ayyan wiya fardal wudu, ada al wudu, dia berniat dengan wudunya itu dia nak tunai kefarduan wudu ya, nak tunai kefarduan wudu. Wudu itu kan difardukan, diwajibkan ya. Nah nak tunai itu, nak tunai perintah Allah wudu itu. Berarti kalau kita praktekin dalam omongan, nawaitul wudu'a lirab'il hadasil asgari, atau nawaitul wudu'a lit toharoti anil hadasil asgari, itu kan. Atau yang kedua, nawaitul wudu'a listibahati fardis sholati, itu kan kalau pakai bahasa Arab lah. Atau yang ketiga, nawaitu fardol wudu'i, gitu, nawaitu fardol wudu'i. Itu kalau pakai bahasa Arab. Sebenarnya tak harus pakai bahasa Arab niat tuh, wong dalam hati kok, betul lah, dalam hati. Kalau dalam hati ya pakai bahasa induk kita ya. Aku bermaksud wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Aku berwudu untuk bersuci dari hadas kecil, gitu. Aku berwudu untuk bolehnya tunai sholat. Dalam hati, aku berwudu tunaikan kewajiban wudu. Dalam hati kan bahasa kita kalau dalam hati. Kalau di mulut
Kita diajarkannya pakai bahasa saat. Jadi lebih baik yang pertama. Saya kira tak ada yang lebih baik. Semuanya sama aja. Nah, seperti ini. Kalau kita melihat orang yang hadasil asqor kan ada amalan lain yang kita buat selain sholat, selain kita baca Quran. Kan nah, itu ya. Sebenarnya nomor 3 lebih umum juga. Sengaja aku tunaikan keperduan wudhu, kan ngepeknya banyak. Boleh apa saja dibuat lepas itu kan. Fardol wudhu. Sengaja aku wudhu untuk tunai keperduan wudhu. Artinya lagi nih, berniat tuh ada kesadaran dan kesengajaan bahwa ini wudhu nih betul lah bagian dari penunaian atas perintah Tuhan yang fungsinya adalah raf'il hadas, istibahatis sholat, atau kemudian fardol wudhu atau ada al wudhu. Nah itu ada kesadaran itu. Nah maka niatnya kan munculnya dari orang yang ngerti terhadap perbuatan ibadah. Maka hadisnya terkenal, innamal a'malu bin niyat, bahwa amal-amal itu betul-betul bergantung kepada nih, sah tidaknya. Udah ya. Nah wudhu nih karena ibadah penting ada nih niat. Nah, oleh karenanya para ulama menyatakan tidak sah wudhunya orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu yang tidak asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang tidak bersaksi Tuhannya hanya Allah, yang tidak bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, itu kafir itu maksudnya ya. Tak sah dia punya wudhu. Kenapa? Karena wudhu ini ibadah, sedangkan orang kafir itu bukan ahlul ibadah. Paham ya? Bukan ahlul ibadah. Nah, itu. Nah, oke, lanjut ya. Ada permasalahan di sini begini katanya. Laukana yatawaddau fanasiya lum'atan fil marratil ula fan ghasalat fil ghaslati tsaniya aw tsalisa ajjahu. Andai ada seseorang berwudu lalu dia terlupa, ada satu bagian dari anggota tubuh itu tak gede lah, setitik gitu. Itu terbasuh, lupa terbasuh satu titik aja, tak usah gede-gede, lalu dia membasuhnya itu basuhan 2 atau basuhan 3. Nah, maka menurut pendapat yang sahih sah dia punya. Paham ya? Nah itu tak terbasuh, contoh lah ya, kita wudhu tangan nih kan, udah selesai basuhan pertama, kita tengok ini masih kering, nah di ujung ini masih kering, lalu kita wudhu untuk yang kedua kali kan, maka jadi sempurna. Berarti sempurnanya semua kan tidak di basuhan pertama, melainkan di basuhan kedua. Nah kata para ulama yang sahih ajjahu, dia punya wudhu cara itu adalah sah, mencukupkan. Paham ya? Nah itu. Nah oleh karena itu maka penting ya kita berwudu lebih dari 1 kali. Tapi batasnya awas hanya sampai 3 loh. 4 dan seterusnya itu tak dianggap sebagai ibadah. Tapi dibolehkan? Enggak. Mubazir jadinya. Apalagi wudunya kita di sini. Ini bukan milik kita loh, milik orang banyak. Air di sini bukan perai Pak, dibayar sama jamaah melalui tangan pengurus. Ngeri nih air nih. Air ini ngeri Pak, beda dengan air rumah kita ya. Beda. Orang tuh kan berinfak tuh niatnya apa?
membantu orang ibadah. Jadi kalau kita menggunakan air hanya untuk taropu, senang-senang, hati-hati. Yang ini ya, yang ini. Kalau yang rumah kita itu ceritanya lain. Jadi status air di sini nih ngeri loh. Pertanggungjawabannya kepada seluruh orang yang berin. Apa Ustaz? Boleh lah Ustaz. Boleh aja lah Ustaz. Sampai dalam Ustaz nih. Boleh aja lah Ustaz. Daripada orang pipis depan masjid kan. Terakhir terkait rukun sholat. Kan perintah basuh, ada perintah siram. Apa Ustaz? Siram, basuh lah basuh. Kebanyakan kan, mohon maaf, kita melihat untuk tangan jarang orang gosok, hanya siram. Dan itu apakah keabsahan rukun itu bisa betul. Karena di sini itu bahasa Arabnya nggih. Bahasa Arabnya basuh tuh goslu. Kalau bahasa Arabnya gosok dalku. Nah yang rukun ini goslu. Ngalirnya air di anggota wudhu. Kalau dalku ini sunnah, nanti di depan adalku. Nah di gini-gini tuh sunnahnya wudhu. Pamsahu untuk kepala. Pamsahu birusikum wamsahu birusikum. Dan usaplah kamu punya kepala yang diusap. Kalau tangan kaki itu mengenakan air ke anggota wajah, tangan, kaki. Ini boleh. Boleh. Tapi dia tak dapat perkara sunnahnya. Apa tuh? Dalkunya itu, ngegosoknya itu. Paham ya? Jadi kalau Ustaz duduk dicelupin ke kolam gini, sah. Paham enggak? Malas gosok-gosok Ustaz, masukin aja muka tuh semua situ. Asal terkena air semua isti'ab ya. Yang disebut wajah itu. Paham ya? Nah, itu. Kalau gini-gini itu bahasa Arabnya dalkun Ustaz, ngegosok. Ya. Dah? Oke. Selanjutnya wa ghuslul wajhi, dan yang kedua adalah membasuh wajah. Sesuai firman ya. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum. Ya. Nah, oleh karena itu maka kata ahlul fikih, ghuslul wajhi ini awwalu arkaniz zahira. Ya. Rukun zahir yang pertama. Kalau tadi niat kan tak zahir, wong di hati kok. Ya. Niat tuh di hati. Makanya kita kalau orang tak ngunyem-ngunyem nawaitul wudu, jangan protes. Niatlah wai. Jangan gitu. Orang tuh niat di hati. Betul ya? Gitu. Jadi kalau orang wudu tak ada nawaitul wudu'a, Bapak jangan suudzon, di hatinya ada niat. Jadi kalau hal itu tak payah kita tegur. Tapi kalau dia tak membasuh wajah saat wudu, baru tegur, karena itu zahira. Itu zahira. Kalau hati kan niat tak nampak. Membasuh Ustaz, membasuh artinya membawa air ke wajah, menyentuhkan air ke wajah, itu membasuh. Mana itu wajah? Karena di Quran kan tadi disebut wajah tuh. Fagsilu wujuhakum. Basah kamu punya wajah, basuh kamu punya wajah, gitu kan? Nah, mana wajah tuh? Kalau Bapak sering nonton film Amerika, Eropa, orang bangun tidur tuh kan basuh wajah juga kan? Betul lah. Nah, gitu. Apa itu wajah tuh? Nah, ternyata dalam fikih disebut wajah tuh tulan tuh yang vertikalnya min manabitis syar ila dzakan, dari tempat tumbuhnya rambut
dari batas tempat tumbuhnya rambut, tapi yang mu'tad ya, belum botak lah maksudnya. Nah, dari sini tarik ke bawah sampai dakon, sampai dagu. Ardon lebarnya minal udun ilal udun. Dari ujung telinga nih yang nyemprit nih sampai telinga ini. Nah ini. Berarti kalau kita tarik sisi-sisinya kan gini berarti ya. Ini kira-kira jidat saya masih normal tak? Masih ya, masih standar kan? Mana biti sa'ar itu dari sini bedakon, paham ya? Nah ini upayakan sempurna, melebihi batasnya boleh ya. Dalam hadis disebutkan nanti kita akan mendapat kehormatan dari Allah kalau sempurna membasuh wajah itu. Nanti akan ada gurrah. Gurrah itu cahaya putih yang bersinar di hari akhir. Nah itu. Jadi berbahagialah Bapak nih, karena paling tidak sehari semalam ada 5 kali kita wudu kan, itu jadi sinar nanti di hari akhir. Tanda bahwa surga itu udah menanti. Insya Allah kita harus optimis ya, hari-hari kita basuh muka demi memenuhi perintah Allah. Dan wudhu ini saya kira paling ikhlas. Berani tak Bapak Ibu sholat tanpa wudhu dulu? Yang di sini aja lah, tak usah cerita orang di luar. Berani tak? Enggak, betul lah. Meskipun orang apa Kang? Kalau lupa lain cerita. Ya, saya kira ini paling perbuatan kita lah yang paling ikhlas. Insya Allah. Coba berani enggak kita sholat tanpa wudhu? Berat Pak, tak berani kita. Betul lah, tak berani gitu. Kecuali kita jarang sholat di bawah atasan, betul lah. Jarang sholat di bawah atasan, betul lah. Nah itu tak peduli nak wudhu tak wudhu, yang penting aku nampak sama dia. Itu lain cerita ya, lain cerita. Tapi kita lah yang ya. Tanpa wudhu terlebih dahulu, betul lah. Itu. Nah, mudah-mudahan lah ikhlas kita dalam wudhu jadi lah, betul lah. Sesisanya kurang-kurang ikhlas, mudah-mudahan Tuhan ampuni kan. Nah, paling tidak ada saksi keikhlasan tuh di situ. Itu ya. Nah, itu. Maka niatkan berwudhu itu memenuhi enggak. Karena wudhu ini kan tak disyaratkan diam kan, itu cuman tak sopan lah nampak ya, tak sopan. Dah sila terkait air wudhu untuk di rumah yang lebih afdol itu kita membuat wadah untuk wudhu dengan bahan kayak apa dibikin lagi, atau lebih pakai canting cebok kayak centong di rumah dengan kondisi yang tidak mana yang lebih afdol, kita membuat tempat wudhu sosial pakai keran atau kita memakai air bak dalam kesempurnaan air ya. Nggih. Ya. Ya. Ya, ya. Ya betul. Kalau Ustadz kita termasuk orang yang cukup dana, memang elok spesial ya. Kalau kita perumahan nih agak teruk sedikit, tempat susah, betul lah. Itu tempat susah. Artinya gini Ustadz, kalau memang kita memiliki fasilitas untuk itu, spesial kan untuk wudhu, it's okay, itu lebih aman kan, betul lah.
Tapi kalau memang memiliki keterbatasan, itu tadi, pastikan daerah-daerah yang terkena percikan air wudhu itu sudah suci dari najis. Nah, makanya kita guyur dulu tuh sekitar itu tuh, agar nanti air yang jatuh tuh tak terkena ke najis, gitu loh. Paham ya? Nah, itu kan ada lantai nih. Nah, sebelum kita berwudu, guyur dulu lantai itu, sehingga kita yakin najis sudah terbuang, gitu kan? Meskipun tak nampak najis tuh, misalnya kan? Nah, itu, baru wudu. Oke ya? Nah, itu. Yang jelas prinsip agama ini mudah, Ustaz. Innad dina yusrun. Ya, walan yusaddad dina illa ghalab. Agama ini mudah. Ya, kita susah-susahkan, kita yang kalah, gitu kan? Terkait tadi yang disampaikan Pak Robi, betul itu. Kita nih kadang mandi sekalian wudu, betul lah? Mandi sekalian wudu. Dalam syarat sah wudu memang tak ada harus nutup aurat, betul lah? Ada kan? Tak ada kan? Tak ada. Kemudian basmalah pun bukan bagian dari syarat, ya. Basmalah itu hanya setakat sunat, nanti di depan akan dibahas, ya. Ada hadis yang menyatakan wudu dengan basmalah itu membasuh semuanya. Tapi wudu tanpa basmalah hanya membasuh anggota wudu saja. Ya, nah itu. Apa penting kita untuk mengucapkan itu? Tak ada masalah. Kita ucapkan saja, tapi jangan kuat-kuat. Betul lah? Jangan kuat-kuat. Paham, Pak? Jangan kuat-kuat. Cukup kita dengar sendiri ucapan basmalah kita. Ayah, untuk wudu ya, bukan untuk nya. Bukan untuk nya. Itu. Kalau jangan pakai bismillah. Makruh. Atau pipis bismillahan, Pak. Karena dalam hadis itu kullu amrin dzibal. Ya. Setiap urusan yang punya nilai. Kalau wudunya oke, Pak, tidak ada masalah, ya. Nah, cuman tadi itu kalau di WC bersihkan dulu lantai, ya, agar kemungkinan najis itu. Ya. Penghalang. Ya, sip. Betul. Nah, di antara hadas kecil tuh tadi kan baru 2 ya. 3. Yang keempatnya adalah menyentuh zakar atau halakoh dubur Adam bibatnil kap, menyentuh kelamin lah ya. Kelamin tuh yang gini, Pak, bukan yang ini, bukan wadah telur yang gininya lah ya. Kalau perempuan yang bolongnya itu, bukan gigir-gigirnya samping-samping. Ini tak apa lah ya, kan cerita fikih, bukan cerita porno. Dengan ini, dengan telapak tangan. Itu menjadi berhadas kecil kita jadi. Inilah taruh kan barang Bapak nih. Bapak tersentuh gini, pakai ini. Dari sini sampai sini. Kalau Bapak gatal pakai ini, tak batal wudu Bapak. Pakai belakang. Atau kalau sambil duduk pakai kain sarung, pakai ujung kaki. Gitu. Itu tak ngebatalin, tapi kalau pakai telapak tangan batal. Di batnil kap ya. Perutnya tangan ya. Kalau duhur ininya tak. Atau kuku Bapak panjang pakai kuku gini-gini, asal jangan kena kulitnya tak ada masalah. Paham, Pak ya? Nah, itu. Jadi kalau Bapak menyentuhnya dengan telapak tangan di madzhab Syafi'i batal wudu. Berhadas kecil jadi. Apa, Pak ya? Tapi kalau ada penghalang tak ada masalah. Bapak garuk dari belakang celana tak ada masalah. Asal jangan nyentuh langsung. Atau pakai pipet boleh juga.
Itu dulu Pak ya, ghuslul wajhi belum selesai, nanti insya Allah kita bahas lagi di minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang keliru dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.